Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang diksi, ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget, yaitu diksi atau bisa dibilang pilihan kata. Pernah nggak sih mau ngomong A tapi yang nangkap malah B? Nah, bisa jadi masalahnya ada di pilihan kata. Yuk kita bahas pelan-pelan biar makin paham. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu diksi. Secara singkat, diksi itu soal milih kata yang pas. Bukan cuma soal milih kata yang benar atau salah, tapi apakah katanya sudah tepat atau apakah cocok dengan situasi dan apakah nggak bikin salah paham. Nih, sebagai contoh, aku bakal pakai contoh berikut. Nah, contohnya itu mahasiswa itu mengamankan tasnya. Secara tata bahasa benar, tapi kok kayak lagi ada razia. Lebih pas kalau mahasiswa itu menyimpan tasnya. Nah, itu contoh diksi yang tepat. Oke, untuk selanjutnya kenapa diksi itu penting? Kenapa sih kita harus ribet mikirin pilihan kata? Karena diksi itu bikin pesan kita lebih jelas. Terus menghindari yang namanya salah tafsir dan bikin bahasa kita itu terdengar lebih sopan ya, teman-teman. Dan terakhir itu bikin tulisan atau omongan kita jadi lebih enak didengar. Salah diksi sedikit saja maknanya bisa beda jauh. Selanjutnya itu ada jenis-jenis diksi, ya, dimana ada diksi denotatif dan juga diksi konotatif. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada diksi denotatif. Diksi denotatif ini kata yang maknanya lugas dan apa adanya. Contohnya, air itu panas. Itu diksi denotatif. Terus meja ini terbuat dari kayu. Ya, itu juga termasuk diksi denotatif. Biasanya dipakai di laporan, makalah ataupun buku pelajaran. Untuk selanjutnya itu ada diksi konotatif. Nah, kalau ini katanya punya makna tambahan alias kiasan. Contohnya, ia adalah tulang punggung keluarga. Yang dimaksud di tulang punggung itu bukan apa ya, bukan betul-betul tulang punggung ya. Yang dimaksud tulang punggung itu dia adalah orang yang menanggung semua beban biaya yang serta kebutuhan oleh keluarganya, gitu. Seperti ibarat kata dia orangnya yang bekerja keras dan juga membiayai kebutuhan hidup keluarga lah itu ya. Terus anak itu bintang kelas ya. Yang dimaksud bintang kelas itu bukan berarti dia itu berbentuk bintang di dalam kelas ya. Anak, jadi yang dimaksud anak itu bintang kelas ya, maksudnya itu dia orang yang paling populer ataupun orang yang terkenal di dalam kelas tersebut ya. Nah, kata ini biasanya sering dipakai di dalam cerpen, puisi ataupun pidato ya. Untuk selanjutnya ada diksi populer versus diksi ilmiah ya. Ini perbandingan ya, teman-teman. Nah, untuk diksi populer itu biasanya digunakan dalam kata sehari-hari. Contoh dalam kata uang, makan ataupun sekolah. Dan untuk diksi ilmiah itu biasanya kata akademik. Contohnya itu ada kata analisis, hipotesis dan validitas. Nah, yang dimaksud populer dan ilmiah itu katanya misalkan kita bahas dulu dari kata populer. Kata populer itu yang biasa kata-kata yang biasa kita temukan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya kata-kata seperti kata uang, kata makan, sekolah, kata meja, kata-kata seperti tempat tidur dan lain sebagainya. Untuk kata-kata ilmiah itu dia seperti kata istilah gitu ya, guys. Atau bisa dibilang pokoknya kata ilmiah lah ya, yang biasanya ditemukan dalam kata akademik. Contohnya seperti yang aku sebutin tadi, yaitu kata seperti analisis, hipotesis, validitas. Terus ada kata yang namanya tesis ataupun kata seperti apa namanya, hiperbola ya, dan lain sebagainya. Kalau ngobrol sama teman pakai yang populer. Kalau mau nulis skripsi ya jangan pakai bahasa tongkrongan, tapi pakai bahasa formal dan non formal. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa formal dan diksi formal dan non formal. Nah, untuk diksi formal itu biasanya digunakan dalam penulisan skripsi,
karya tulis ilmiah, cerpen ataupun lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan formalitas dan lain sebagainya. Dan kata formal itu penulisannya seperti menulis kegiatan ataupun mengajukan permohonan. Nah, untuk sebentuk non formal itu seperti ngelakuin, ngajuin ya, itu dia kayak non formal lah, ataupun bisa dibilang, bisa misal formalnya itu kata kalian dan bentuk non formalnya itu kata kalian ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas biar diksi kita tepat. Nah, ada beberapa tips biar pilihan kata kita makin oke. Yang pertama, pahami makna kata dan jangan asal pakai kata keren. Nah, ini aku akan berikan contoh yang salah dan benar. Yang dimana ada pada contoh yang salah itu, saya menonton buku di perpustakaan. Itu salah ya pasti ya. Tidak mungkin kita menonton buku di perpustakaan. Dan yang bentuk benarnya itu seperti saya membaca buku di perpustakaan. Untuk selanjutnya itu ada sesuaikan dengan situasi. Nah, acara resmi dan bahasa resmi. Terus ngobrol santai dan bebas. Jangan balik ya. Untuk selanjutnya jangan bertele-tele. Contoh, ia naik ke atas panggung. Naik udah pasti ke atas, jadi cukup ia naik panggung ya. Tidak perlu ditambahin ke atas. Nah, untuk selanjutnya itu hati-hati dengan yang sinonim. Kata yang kita lihat mirip itu belum tentu sama. Contoh, meninggal sama umum, itu meninggal itu sebenarnya kata umum, dan wafat itu lebih ke kata yang lebih sopan dan hormat ya. Sebenarnya meninggal dan wafat itu sama, cuman ada perbedaan yang dimana meninggal itu digunakan pada bahasa umumnya ya, dan untuk wafat itu untuk bahasa yang lebih sopan dan menghormati. Dan selanjutnya kita akan membahas kesalahan diksi yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering kita temui itu antara lain adalah salah konteks, kebanyakan istilah asing padahal ada versi Indonesianya. Contoh, download, yang dimana istilah Indonesianya itu unduh ya, ataupun yang lainnya seperti upload ya. Upload istilah Indonesianya itu seperti menampilkan ataupun yang lain, ataupun juga contoh kata seperti website, dan istilah Indonesia itu dia laman ya, laman. Dan selanjutnya itu campur bahasa gaul di tulisan resmi. Nah, ini seringkali terjadi kesalahan yang dimana kita mencampur bahasa gaul ke dalam penulisan bahasa resmi ya. Seperti misalkan yang awalnya kalian memakan kacang itu, dan ketika penulisan bisa seringkali teman-teman itu menggunakannya seperti kalian memakan kacang itu ya. Itu penulisan yang salah ya, karena terlalu mencampur bahasa gaul dalam tulisan resmi. Pakai kata yang maknanya ganda. Yang maknanya ganda itu sama seperti yang tadi, ya, meninggal dan juga wafat. Ya. Nah, oke, sebagai penutup, diksi itu soal kepekaan memilih kata. Semakin sering kita membaca dan menulis, semakin bagus juga pilihan kata kita. Mulai sekarang yuk lebih sadar sama kata-kata yang kita pakai, baik saat ngomong maupun nulis. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.